wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah amma ba'du. Apa kabar pemirsa di rumah dimanapun Anda berada? Semoga pada hari yang kedua pada bulan suci Ramadan pada saat ini pemirsa di rumah khususnya pemirsa INTV dapat dilancarkan puasa Ramadannya dan masih tetap terus berjuang sampai maghrib datang. Nah tentunya sebelum kita menantikan azan maghrib seperti biasa Curahan Kolbu mendatangkan narasumber yang akan menambah ilmu tentunya selama 1 jam ke depan bersama Abi Hasan Basri pada hari ini. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini pemirsa. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abi pada bulan suci Ramadan ini? Insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah, sehat lahir batin. Alhamdulillah, dan tentunya kita dalam keadaan bahagia, senang ya. Amin ya Allah, dalam amin, bulan amin, suci amin. Ramadan tentunya. Nah pemirsa, Curahan Kolbu, Abi kita juga kehadiran majelis taklim yang sudah hadir. Baiknya kita sapa terlebih dahulu dari mana majelis taklimnya ya Abi. Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat selalu. Ini sepertinya lemas sekali. Semangat ya Ahi ya. Salah 1 jam nih bersama Abi. Dari majelis taklim mana nih kalau boleh tahu silahkan. Dari Majelis Taklim Ponpes Hidayatul Rahmah Serang Banten. Hidayatul Rahmah Serang Banten. Sudah siap ya mengaji bersama Abi tentunya? Siap ya. Pemirsa Curahan Kolbu, sebelum kita membahas suatu tema pada hari ini, baiknya kita lihat video tayangan berikut. Pemirsa Curahan Kolbu, pada bulan Ramadan ini maghfirah itu tak perlu kita cari dengan susah payah. Ampunan sudah disediakan bahkan dilimpahkan oleh Allah, tinggal berapa besar tenaga dan mental kita untuk menyambutnya. Tiap-tiap manusia pasti memiliki dosa. Dan apa ganjaran dari perbuatan dosa? Pertama, kehinaan di dunia, dan kedua, siksaan di akhirat. Baik kehinaan di dunia maupun siksaan di akhirat bisa dihapuskan dengan taubat yang murni. Tak pandang dosa besar atau kecil, tak hitung banyak dosa atau sedikit, semua hapus ketika seseorang mau bertaubat dengan sungguh-sungguh. Betapa maha pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga umat Islam diberikan begitu banyak jalan untuk menebus dosa-dosanya. Melalui cara dan syariat yang sudah demikian mudah, ditambah lagi betapa besar ganjaran pahala dan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pendosa yang melakukan taubat nasuha.
yaitu taubat yang sesungguh-sungguhnya atau taubat yang semurni-murninya. Pada bulan Ramadan ini, maghfirah itu tak perlu kita cari dengan susah payah. Ampunan sudah disediakan bahkan melimpah oleh Allah. Tinggal berapa besar tenaga dan mental kita untuk bertaubat. Pemirsa Curahan Kolbu, pada episode kali ini, Curahan Kolbu akan membahas Ramadan momen tepat untuk taubat. Baik pemirsa, sudah kita saksikan tadi video tayangan yang tentang tema kita itu pemirsa, Ramadan momen tepat untuk bertaubat. Langsung saja, apakah benar bulan suci Ramadan itu adalah momen yang tepat untuk kita bertaubat? Langsung saja kita tanya kepada Abi Hasan. Abi, bagaimana nih? Apakah Ramadan ini bulan suci itu identik dengan kata-kata taubat? Seperti apa Abi? Silahkan. Dan sebelumnya sapa terlebih dahulu pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Amma ba'du. Pemirsa INTV dimanapun saudaraku berada, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, rasa syukur hingga detik ini kita semua yang hadir di majelis INTV ini, ya, dalam Curahan Kolbu, juga kru INTV, khususnya pemirsa INTV yang ada di rumah, masih diberikan kesempatan untuk menginjakan kaki di atas bumi yang fana ini. Entah sampai kapan kontrak kita, wallahu a'lam bishawab. Yang pasti pemirsa ikhwan al muslimin, jangan sia-siakan kesempatan yang telah Allah berikan ini, terutama di bulan Ramadan. Pastinya li'annal insana ma khalil khata'i wa nisyan. Sesungguhnya manusia itu letaknya salah dan lalai. Artinya, tiadalah hari yang bisa kita lakukan kecuali dosa, ya kan? Mengabaikan perintah Allah, mengabaikan perintah Allah, bermalas-malasan melaksanakan perintah Allah. Dan tiadalah malah yang kita lakukan kecuali melalaikan Allah. Artinya pemirsa, dosalah yang selalu menyelimuti kehidupan kita sebagai manusia biasa. Tetapi sedikit sekali manusia yang mau bertobat kepada Allah. Bahkan, padahal pemirsa, dosa itu adalah makhluk loh. Dosa itu ciptaan Allah. Tapi Allah berani menciptakan dosa itu, berani pula Allah menciptakan ampunannya. Di mana ada racun, ada pula penawarnya. Tetapi sayang seribu sayang, manusia hanya pintar berbuat dosa, tapi bodoh bertobat mohon ampun kepada Allah. Pemirsa ikhwan al muslimin, kali ini temanya adalah Ramadan momen yang tepat untuk Ramadan adalah momen yang tepat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebab? Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, yang sangat esensial. Bulan gold. Bulan yang amat mulia. Di mana berbuat satu kebaikan Allah lipat gandakan sampai 1000 kali lipat. Di mana pintu neraka ditutup, itu surga dibuka, malaikat raqib atid. Di mana malaikat atid, ya, Allah memerintahkan kepada malaikat pencatat keburukan untuk berhenti menunda dulu di bulan Ramadan ini agar jangan mencatat perbuatan-perbuatan jelek. Subhanallah, bayangkan itu. Di mana di bulan Ramadan ini siapa orang yang mau bertobat kepada Allah sebanyak apapun dosanya akan diampuni oleh Allah. Punten ya teh, kemarin tanggal 1 bulan Ramadan itu Allah menawarkan banyak tawaran-tawaran. Di sini Abi sengaja, ya, yang perlu disampaikan di antaranya adalah
Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Pertama, barang siapa yang hatinya bahagia akan kedatangan bulan Ramadan. Oh, bulan Ramadan, oh bulan yang berkah, oh bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan kesempatan, bulan investasi. Saking bahagianya seseorang hingga jaminan dari Allah, haram jasadnya masuk neraka. Hanya baru bahagianya saja pemirsa, itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ada yang mau lewat dulu. Iya, kita harus break terlebih dahulu. Terima kasih nih. Karena emang Ramadan itu penuh dengan lubangnya kita berdosa dan itu dihapuskan ya. Pemirsa di rumah kita harus break terlebih dahulu. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda dapat menghubungi ke nomor 0216307303. Saat lagi kami akan kembali tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pada hari ini kita bertemakan Ramadan, momen yang tepat untuk bertobat bersama Abi Hasan Basri. Langsung kita bertanya kepada para ahli-ahli yang sudah hadir di sini, yang sudah di tengah-tengah kita. Mungkin ada yang ingin ditanyakan ya Abi ya, langsung aja kita. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau bertanya, apa sih tawaran-tawaran Allah di saat bulan Ramadan ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja tawaran Allah yang Allah berikan di bulan Ramadan ini? Pertama, man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbuhu. Siapakah orang-orang yang cinta kepadaku? Di bulan Ramadan ini maka aku sangat mencintainya. Man dzalladzi yatlubuna fanatlubuhu. Dan yang kedua, siapa orang yang meminta dan mencariku, maka aku akan mencarinya dan memberinya. Man dzalladzi yastaghfiruna fanaghfiru lahu dzunubah. Dan yang ketiga, siapa orang yang mau memohon ampun kepadaku di bulan Ramadan, kata Allah, maka akan aku ampuni seluruh dosanya hingga tak tersisa sedikit pun. Wa man dzalladzi yas'aluni. Dan barang siapa yang meminta kepadaku, apapun yang diminta akan Allah berikan. Pemirsa ikhwanul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa meruginya. Merugi dan sangat merugi bagi orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan. Kenapa? Sebab bulan Ramadan ini bulan investasi. Di mana orang yang mau berbuat kebaikan di bulan Ramadan melakukan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Ketika Syawal nanti kalau masih ada umur, fa insya Allah hidupnya lebih barokah, banyak rizkinya, lebih banyak bahagia, senangnya daripada susahnya, lebih banyak sehatnya daripada sakitnya, dijauhkan dari masalah, disukseskan, dilancarkan, insya Allah barokah hidupnya ke depan. Amin. Begitupun kalau kita menemukan ajal, karena ajal tidak ada yang tahu, Temuti. Ya kan? Betul. Naudzubillah wallahu alam bisawab. Ya kan? Kita belum tentu sampai nanti pada tanggal 30 hari Idul Fitri. Iya, ya betul, kan? Abi. Andai kata ajal menjemput kita, fa insya Allah hasil buah karya tanaman kita selama bulan Ramadan akan membuahkan husnul khatimah. Amin. Amin, subhanallah ya. Nah, sudah ada pemirsa nampak yang ingin bertanya kepada Abi. Langsung saja kita angkat terlebih dahulu ya Abi ya. Iya, diangkat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ibu Susi di Ciputat. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Silakan. Iya, langsung saja Ibu Susi pertanyaannya. Abi boleh di luar tema? Monggo.
Abi, kata orang, kan katanya kata agama, katanya dosa itu kalau kita berdosa ada yang dihukum langsung, ada yang dihukum nanti di akhirat. Seperti misalnya kalau saya lagi berpikiran yang buruk tentang seseorang, saya lagi mengiris memang kepotong tangan saya sampai berdarah. Itu kayak dinamakan hukuman yang langsung dari Allah. Nah, kalau hukuman yang langsung dari Allah seperti itu, sehingga saya luka, saya minta ampun langsung sama Tuhan, Tuhan ampun. Apakah saya tetap berdosa dengan orang yang saya pikirkan itu? Apakah saya harus minta maaf ke orang itu langsung nanti? Takut katanya kalau kita punya dosa dengan seseorang, hanya dosa itu yang tidak bisa diampunkan oleh Allah, harus orang itu sendiri yang mengampuninya. Nah, tapi kan dosa itu kan udah diberikan kepada saya hukumannya. Apa saya masih mendapatkan hukuman itu lagi dan nanti di hari akhir? Apakah saya juga harus minta maaf dengan orang itu, yang orang itu juga nggak tahu apa yang saya katakan pada dia, apa yang saya pikirkan pada dia, sehingga saya dapat hukuman mendadak dari Allah. Gitu. Begitu aja, Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hanya sebatas suudon, ya, berpikir negatif terhadap orang lain, tidak sampai keluar dengan kata-kata ghibah, fitnah, namimah, maka itu tidak berdosa. Hanya artinya bukan tidak berdosa, itu tidak ada kaitannya dengan hak Adam. Kita tidak harus memohon ampun, meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Kecuali kalau sudah memfitnah, menggibah, benar apa yang Ibu katakan, bahwa seperti apapun kita memohon ampun kepada Allah, kalau belum memohon ampun, meminta maaf kepada yang bersangkutan, yang kita gibah, yang kita fitnah, itu Allah tidak akan pernah memaafkan dosa kita. Justru itu yang akan menjadi penghalang pintu surga. Justru itu dosa dan salah yang paling berat di dalam hidup seseorang. Kalau kita berdosa kepada Allah, seperti apa yang telah dijanjikan oleh Allah, innallaha ghafurur rahim. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kalau memohon ampun kepada Allah, akan diampuni sebersih-bersihnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan urusan hak Adam. Abi punya dosa dengan Temuti, entah menggibahnya, entah menghasutnya dan lain sebagainya, maka Abi harus memohon ampun kepada Temuti. Kalau tidak sedikit nanti kelak di akhirat banyak disebut orang yang muflis. Siapakah mereka yang muflis? Mereka yang muflis padahal rajin sholat, rajin ngaji, rajin ibadah, rajin sedekah. Tetapi kelak nanti di akhirat dia harus masuk neraka karena dia tidak punya pahala. Lalu bertanya, ya Allah, mana sholat saya, mana pahala saya, mana puasa saya, mana sedekah saya? Dijawab oleh Allah, pahalamu, pahala sedekahmu, pahala puasamu, pahala ibadahmu telah kau transfer sendiri kepada orang yang telah kamu fitnah dan kamu gibah. Bangkrut ya, Subhanallah, disebut orang bangkrut itu. Nah, pemirsa ihwanal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apa yang Ibu tadi tanyakan, apakah ada dosa yang langsung disiksa di dunia ini? Subhanallah. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Semoga nggak salah ya, itu la'alla sawab itu. Artinya, takutlah wahai orang yang berdosa, yang telah melanggar perintah Allah, yang telah melanggar hukum Allah, yang telah mabuk, judi, zina dan lain sebagainya. Kenapa? An tusibahum fitnah. Karena orang yang terlalu banyak dosa, kalau tidak memohon ampun dan tidak bertobat kepada Allah, maka akan datang fitnah, ujian. Ya, buah hasil daripada dosa, bunga daripada hasil dosa itu banyak masalah, kena penyakit yang tidak ada obatnya, banyak musibah dan lain sebagainya. Au yusibahum adzabun alim. Kalau toh memang ada orang pendosa pada hidupnya nggak pernah sholat, suka mabok-mabokan, suka zina, suka ngejablay, suka korupsi, tapi dia hidupnya damai, bahagia, banyak harta, tertawa dan lain sebagainya. Perlu diketahui, au yusibahum adzabun alim, bahwa siksaannya, dosanya itu tertunda. Artinya kelak nanti akan merasakan dosa apa yang dia telah lakukan. Alim. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti di balik semua tawanya itu ada tangis selamanya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Punten Teh Mutia. Pemirsa, yang namanya pohon dosa itu
Barang siapa menanam pasti akan menuai. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik dan buruk yang kita lakukan akan bertumbuh dan pohon yang kita tanam itu akan berbunga. Setelah berbunga walaupun tidak setiap bunga akan jadi buah. Tetapi pemirsa ikhwanal muslimin, umpama pohon dosa. Pohon dosa ini pemirsa, kalau kita tidak bertobat kepada Allah, kalau tidak kita tebang sekarang ya, sampai keburu mati, maka pohon dosa itu akan berbunga. Apa bunganya? Penyakit, musibah, masalah, anaknya bandel, kena narkoba, atau ke penjara, atau apa sih, korupsinya ketahuan, apalagi kalau si Jablay kena penyakit apa gitu ya. Itu bunga-bunga dosa loh pemirsa. Bukan buahnya. Buahnya nanti di akhirat kalau dia sampai mati tidak bertobat. Ada yang melewat dulu? Iya. Semoga terjawab ya Ibu Susi di Ciputat. Mungkin nanti ditambahkan kembali di segmen selanjutnya. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda dapat menghubungi ke nomor 021 630 7303. Tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati. Insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Dan kita juga masih dalam tema Ramadan, momen yang tepat untuk kita bertaubat. Langsung saja kita dengarkan tausiah Abi yang tadi sudah terpotong. Silakan Abi. Pemirsa ikhwanal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak akan pernah bisa terselamatkan dari segala dosa kalau orang itu tidak bisa bersabar. Dan orang itu tidak akan pernah bisa bersabar kalau orang itu tidak tahu. Kenapa dikatakan bahwa orang itu tidak akan pernah bisa selamat dari dosa kalau tidak bersabar? Karena untuk menyelamatkan diri dari dosa itu harus sabar. Sabar menahan nafsu. Ya kan teh? Iya. Di saat nafsu kita ingin berbuat maksiat, ingin mabok, ingin judi, ingin zina. Di situ perlunya ekstra kesabaran untuk menahan diri. Ya kan? Betul. Satu. Yang kedua. Di mana kita melakukan perintah Allah, sholat, ngaji, ibadah, sedekah itu pun perlu ekstra kesabaran. Karena kalau kita tidak sabar melakukan perintah Allah, tidak akan pernah mungkin bisa melakukan perintah Allah. Sabar menjalankan puasa. Sabar menjalankan sholat, ya kan? Sabar menjalankan haji, umroh dan lain sebagainya. Jadi melakukan perintah Allah dengan kesabaran, menjauhi larangan Allah pun dengan kesabaran. Dan kita tidak akan pernah bisa menguasai dan tidak akan pernah bisa mendapatkan kesabaran itu, pemirsa. Kalau kita tidak tahu. Kecuali kita harus tahu, ya, tahu akibatnya orang yang meninggalkan perintah Allah, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa itu seperti apa dosanya. Tahu kalau melakukan zina itu, ya kan, kalau melakukan mabok, mencuri, korupsi, ngejablay itu seperti apa akibatnya. Baru kita akan bisa bersabar. Nah, sedangkan orang itu tidak akan pernah tahu kalau tidak ngaji, kalau nggak nonton Curahan Kolbu, ya kan gitu ya. Nah gitu. Nah pemirsa ikhwanal muslimin, setelah kita ngaji, setelah kita tahu pun, kalau kita tidak percaya, maka kita tidak akan pernah bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi intinya pemirsa ikhwanal muslimin, dari ngaji kita tahu, dari tahu kita percaya, dari percaya kita takut, dari takut kita sabar, dari sabar kita akan terselamatkan dari dosa. Nah, maka dari itu pemirsa ikhwanal muslimin, jangan sia-siakan bulan Ramadan. Bahkan di dalam satu hadis Tamuti, di sini Rasulullah mengatakan, "Lau ta'lamu ummati law ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kata Nabi Muhammad, andai kata umatku tahu tentang seperti apa ya
Entah seperti apa Ramadan itu. Maka pasti seluruh manusia akan berharap seluruh tahun itu Ramadan. Kenapa sebab? Karena pemirsa di sini dikatakan katanya li annal hasanati fihi mujtama'atun. Di bulan Ramadan ini kebaikan itu dilipat gandakan. Di bulan Ramadan ini segala dosa diampuni. Di bulan Ramadan ini orang bertobat diterima oleh Allah. Di bulan Ramadan ini pemirsa sampai di sini dikatakan juga bahwa surga itu sangat merindukan bagi orang-orang yang mau berbuat kebaikan di bulan Ramadan. Subhanallah, beruntunglah bagi orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan, berbuat baik di bulan Ramadan, karena itu adalah kekasih Allah dan dirindukan dengan surga. Subhanallah wa bihamdi. Nah, Abi, macam-macam tobat itu apa saja nih ketika di bulan Ramadan? Pokoknya orang yang mau bertobat kepada Allah di bulan Ramadan ini lakukan perintah Allah, sholat 5 waktunya jangan ditinggalkan, siangnya berpuasa, malamnya lakukan sholat taraweh, lakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, jauhi apa yang dilarang oleh Allah, lalu lakukan sholat bertaubat. Dan jangan lupa baca istighfar minimal 100 kali. Rasulullah sendiri pun anti dosa yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Tidak pernah lepas membaca istighfar dalam satu hari itu dari 100 kali. Apalagi kita sudah ahli dosa dan manusia berdosa. Mestinya kita lebih banyak dari istighfarnya Rasulullah. Nah, pemirsa ikhwanal muslimin yang dimuliakan oleh Allah, minimal ya satu malam itu baca astagfirullahaladzim wa tubu ilaih min jami'al ma'asi wa dunub 100 kali. Kembali lagi kepada tema nih Abi ya. Pada segmen ini adalah segmen di mana saya akan membacakan SMS dari pemirsa di rumah yang sudah masuk pada hari ini. Dan tentunya Abi akan menyampaikan kepada kesimpulan sekaligus doa. Baik, langsung saja ya saya bacakan ya Abi ya. Dari pemirsa di Kapuk nih, dari Yanto. Assalamualaikum Abi, mau bertanya. Kalau sholat tahajud itu waktunya sampai jam berapa? Kalau tahajud sebelum sahur masih sekitar jam 3 itu masih bisa atau tidak? Terima kasih. Ya, itu saya sekalian SMS-nya semuanya dibaca, ada berapa SMS? Banyak sekali nih Abi nih. Oh gitu ya. Oke. Pemirsa hewan dalam muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, afdolnya sholat tahajud itu ketika kita sudah tertidur walaupun sekejap mata. Itu sudah sah dan afdol tahajudnya, walaupun tidurnya habis isya bangun jam 8 masih sore, itu sudah sah tahajud. Afdolnya sholat tahajud itu adalah sepertiga malam. Kurang lebih ya adalah jam 3. Nah, batas daripada sholat tahajud ada selagi belum tarhim masih sah untuk bertahajud. Dan itu pemirsa ikhwanal muslimin, sholat tahajud itu adalah amalan orang-orang besar. Barang siapa yang ingin menjadi orang besar, besar dalam arti hidup penuh berkah, hidup penuh dengan rizki, hidup dengan penuh kesuksesan. Man talabal aula syahiral layal. Barang siapa yang pengen pangkatnya tinggi, mendapatkan keberkahan dari Allah, sukses hidupnya, maka bangunlah tengah malam, jangan tidur. Ya, ini sholat tahajud. Rupanya itu ahli tahajud terupanya. Masya Allah ya, semoga ya. Dan pemirsa di rumah tentunya yang banyak sekali menyaksikan cerahan Kolbu. Ada lagi nih Abi, Assalamualaikum, aku mau bertanya tapi di luar tema. Saya kerja dengan gaji 1 juta per bulan. Berapakah yang harus saya keluarkan buat sedekah nih Abi? Terima kasih. Ikhwanal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk gaji tidak ada nas hadis Al-Qur'an atau madhab ulama untuk berzakat. Enggak wajib zakat untuk gaji itu. Makanya kalau ada program, entah program siapa, diwajibkan bagi karyawan, diambil setiap bulannya untuk berzakat, itu salah besar. Dari mana itu itba'nya? Gak ada madhabnya. Yang namanya gaji itu wajib zakat. Nah, kalau kakang ingin bersedekah, terserah kakang. Dan itu sangat dan betapa mulianya. As-sadaqatu daf'ul bala. Sedekah itu menolak segala bilai musibah dan penyakit. Tasyuddu sab'ina baban minal balayat. Sedekah itu menutup 70 pintu musibah. Fa insyaallah ahli sedekah senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Ahli sedekah akan selalu diberikan kesehatan. Ahli sedekah akan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab as-sahyu habibullah. Ahli sedekah itu adalah kekasih Allah. Subhanallah wa bihamdi. Makanya pemirsa hewan dalam muslimin ya, kalau pengen hidup kita ya pangkatnya terus diangkat-angkat derajatnya oleh Allah, harta bendanya terus ditambah-tambah oleh Allah, cengkalnya, pelatoknya, hijibnya, bentengnya, supportnya, yang paling afdal adalah perbanyak sedekah, apalagi di bulan Ramadan. Subhanallah wa bihamdihi. Silakan Tamuti, masih ada pertanyaan lagi? Banyak sekali nih SMS
masih ada lagi nih. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya. Saya punya istri usia 45 tahun, saya usianya 25 tahun. Rumah tangga saya sering berantem. Setiap berantem istri saya mengancam dan bersumpah untuk bunuh diri. Apa saya ikut berdosa kalau istri saya itu bunuh diri? Pemirsa Ihwanul Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu naudzubillah summa naudzubillah, jangan sampai terjadi ya. Adapun sang suami tidak ada urusan dengan apa yang dilakukan oleh istrinya apabila suami sudah nahi mungkar amar ma'ruf. Makanya yang namanya seorang suami sebagai roi, pemimpin daripada rumah tangga, kewajiban untuk menyampaikan hak. Mana yang haram katakan haram, mana yang halal katakan halal, mana yang benar baik dan buruk katakan kepada istrinya. Setelah disampaikan apa yang telah disampaikan oleh suaminya, dilakukan nggak dilakukan, suami tidak tanggung jawab. Nah, salah besarnya kelemahan seorang suami ya, apabila seorang istri berbuat baik dan buruk, suami akan mendapatkan keburukan itu kalau suaminya belum menahi mungkar. Gitu. Ya, semoga dapat dipahami ya bagi pemirsa yang sudah bertanya. Terima kasih dan mohon maaf bila tidak dibacakan satu persatu. Sudah saatnya Abi menyampaikan pada kesimpulan sekaligus doa. Terima kasih. Silakan Abi. Syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa Ihwanul Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah di sini Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Subhanallah. Sampaikanlah Muhammad kepada hamba-hambaku, kata Allah. Anni, sesungguhnya aku ini, kata Allah. Ana, aku nih, kata Allah. Ghafur, Maha Pengampun. Sebanyak dan sebesar apapun dosa hambanya yang dilakukan, kalau mau bertobat memohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Kita lari, kita jalan, Allah lari menyambutnya. Pemirsa Ihwanul Muslimin, apalagi di bulan Ramadan ini, jangan sia-siakan. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Ayo bertobat kepada Allah. Kalau sudah diampuni dosa kita dan diterima taubat kita, insya Allah hidupnya barokah. Karena yang membuat beban, seret rezeki, banyak masalah, penyakit, itu adalah dosa. Itu saja yang bisa Abi sampaikan. Insya Allah semoga bisa berjumpa kembali. Kita tutup dengan doa. Iya, karena Abinya belum buka nih. Udah buka tapi. Silakan Abi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiadalah kekuatan bagi kami ya Allah untuk bisa berbuat baik, untuk bisa melakukan perintah-Mu di bulan Ramadan yang suci ini. Tiadalah kami bisa memanfaatkan bulan yang penuh berkah, bulan ampunan ini ya Allah, kecuali atas hidayah-Mu, atas kekuatan-Mu, atas izin-Mu ya Allah. Maka ya Allah, izinkanlah ya Allah, takdirkanlah ya Allah, berikanlah kami kekuatan ya Allah, sehingga kami bisa memanfaatkan Ramadan ini ya Allah untuk bekal hidup kami dan mati kami ya Rabb. Karena umur dan nafas kami belum tentu akan sampai pada Ramadan yang akan datang ya Allah. Rabbana inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kapanpun dimanapun ya Allah, akhiri kami dengan husnul khatimah ya Allah. Pulangkanlah kami dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Pemirsa Ihwanul Muslimin, kurang lebihnya itulah yang bisa Abi sampaikan. Dan pemirsa yang ingin terus connection dengan Abi, insya Allah pemirsa cukup buka saja di YouTube Abi atau Facebook Abi Ustadz Hasan Basri. Insya Allah semoga bisa curhat-curhan kolbu melalui Facebook Abi. Amin ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi atas waktu dan ilmunya. Terima kasih juga para ahli yang sudah hadir di studio. Dan terima kasih juga pemirsa yang sudah menyaksikan Curahan Kolbu dari awal sampai akhir. Tetap saksikan Curahan Kolbu dari hari Senin sampai Jumat di jam yang sama. Semoga dalam bulan Ramadan ini kita senantiasa bertambah ilmunya dan bertambah lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Mutia Rifa, Abi Hasan Basri beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.